bulan depannya dapat, terus 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian nggak dapat, itu nggak bisa dikenakan PPh 21. Nah, mungkin kategori kayak gitu adalah pekerjaan bebas. Nah, itu pajak penghasilan yang lain, gitu ya. Jadi kita fokus ke satu dulu aja sesuai dengan judul tema hari ini. Itu subjeknya. Kemudian objeknya itu cuma satu sebenarnya, penghasilan yang kalian terima. Teman-teman ini berapa sih menerima penghasilannya? Itulah yang dikenakan. Jadi sebenarnya secara analogi itu sesimpel itu, ribet yang sampai gimana. Tapi kalau kita memang baca peraturan, jadi banyak, ada pesangon, ada upah, hadiah, kemudian ada yang namanya upah pekerjaan baik itu harian, bulanan, atau tahunan, intinya kayak gitu. Ada banyak, tapi kalau kita ngomong dikecilin lagi biar lebih mudah kalian mengingat. Intinya adalah upah kalian, dan upah itu stabil. Pak, tadi bilang Bapak ada yang 1 bulan sekarang nggak dapat, tadi bilang harian atau bulanan. Yang stabilnya itu pegang. Ada yang memang harian, tapi stabil 3 bulan. Emang dia di upahnya hari, ada kayak gitu. Tapi stabil karena apa? Ada ibaratnya ada kontrak yang mengikat dia untuk 3 bulan itu fix dia pasti kerja. Atau contoh ada yang sifatnya tahunan, emang dia nggak terima gaji selama bulan, tapi dia terima gaji secara tahunan. Contohnya apa? Contohnya komisaris. Komisaris itu kan dia nggak terima gajinya secara bulanan, secara tantium tahunan. Itu gimana? Perusahaan itu nanti berapa bagian tim atau sisa laba usaha itu dibagi komisaris. Jadi sudah fix pasti tahunan dia dapat. Jadi balik lagi ke sifat yang kestabilan yang tadi ya. Kita ngomong 21 ya, kestabilannya. Kalau kita ngomong objek. Tapi secara mudahnya itu upah yang diterima. Kayak gitu dulu. Di subjeknya adalah si manusia yang menerimanya, objeknya adalah upahnya yang diterima oleh orang ini. Nah, ini yang agak uniknya sekarang adalah mekanisme PPh 21 ini masuk ke dalam harmonisasi peraturan perpajakan terbaru, ya. Jadi ada sedikit peraturan yang berubah secara model perhitungan. Kayak gitu. Mungkin saya bisa share screen ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke, entar dulu saya cari. Dan ini materi waktu saya lagi pengabdian pada masyarakat ini mirip-mirip. Oh ya Pak, untuk mohon maaf penjelasan untuk teknis kali ini, Bapak penjelasan selama 40 menit. Nanti setelah penjelasan Bapak baru ada sesi tanya jawab ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke Pak. Terlihat ya? Sudah terlihat Pak. Ya, sebenarnya saya mau langsung fokusnya ke satu. Jadi per tahun kemarin, tepatnya tahun 2021, bulan November, kalau tidak salah, November atau Oktobernya, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan fiskal yang disebut dengan HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini diakibatkan adanya objek-objek pajak baru atau mungkin perubahan-perubahan di mekanisme perpajakan yang diperbarui. Nah, objek pajak baru ini salah satunya menyentuh ke dalam klaster PPh penghasilan. Ini ya. Jadi selain nomor 1 yang berubah, nomor 2 berubah. Nah, si 21 ini, PPh 21 ini di sini nih arahnya. Di poin 2 ini. Kayak gitu ya. Tapi sekedar spoiler aja, kalau PPN itu berubah, mungkin teman-teman di sini yang sudah belajar pajak 1, PPN normalnya kemana 10%, sekarang sudah naik di 11% ya. Tahun ini, ini perubahannya. Kemudian program pengungkapan sukarela atau PS, juga ada, maksudnya gimana? Sifat dari pajak itu adalah self-assessment. Self-assessment itu apa Pak? Ini gitu. Jadi ya kalian jujur terhadap diri kalian ketika kalian melaporkan ke kantor pajaknya. Jadi kantor pajak itu nggak datang ke rumah kalian atau ke perusahaan kalian lalu ibaratnya melakukan perhitungan di situ, enggak, tapi kalianlah yang memberikan perhitungan kalian ke kantor pajak. Pak, inilah hasil hitungan saya. Gitu. Itulah self-assessment. Kemudian ada yang baru adalah namanya klaster pajak karbon. Nah, ini baru saat ini ya. Karena upaya pemerintah dalam mendukung green kayak gitu. Entah itu green ekonomi maupun yang environmental green kayak gitu. Ya, sebagai contohnya aja sekarang kan banyak mobil listrik ya di jalan ya. Itu kan salah satu dukungan dalam artian teknologi dalam mengurangi karbon dioksida yang ada di muka bumi. Nah, kita juga mengenakan pajak karbon agar pengusaha-pengusaha
lembaga-lembaga tertentu yang memang secara kerja mereka itu mengeluarkan banyak karbon. Nah, maka dikenakan pajak. Tapi kita fokus ke poin 2 ini ya, yaitu adalah pajak penghasilan. Oke, terlihat ya. Jadi apa sih yang berubah? Kenapa sih kalian harus memahami? Jadi yang berubah adalah yang ini nih. Kita fokus yang sini ya, jangan yang ke bawah apa badan, tapi ini. Oke, yang saya lingkari ini ya. Itu berubah. Sangat-sangat berubah. Kalau sebelum bulan November kemarin, mungkin anak-anak semester 5 atau semester 7 saat kemarin perkuliahan perpajakan, pasti ini masih 0 sampai dengan 50. Kemudian 50 sampai dengan 2,5. Tapi sekarang berubah. Sekarang naik 10 juta. Jadi sekarang itu dari harmonisasi perpajakan ada PPh 21 perubahan. Yaitu dari 0 ke 60 juta. Ini apa sih Pak? Maksudnya ini adalah klaster dari pengenaan perpajakannya. Gitu, ini bahasanya kayak gitu. Jadi klaster, apa sih orang itu yang dikategorikan sebagai kena pajaknya? Penghasilan kena pajaknya berapa? Nanti kita belajar ya. Kita belajar model perhitungannya. Ini saya jelaskan dulu. Ini tuh apanya gitu kan? Takutnya ada kebingungan. Ini adalah klaster mengenai penghasilan kena pajak dari orang-orang. Jadi bisa saja kalau teman-teman di sini masuk klaster yang mana ya bisa dilihat. Dan nanti misalkan di sini ada yang klasternya masuk 250 juta sampai 500, yang maka tarifnya 5%. Tapi mungkin di sini ada yang cuma 60 sampai setengah, mungkin tarifnya 15%. Atau ada suku di sini di atas miliar, maka tarifnya 5%. Dan yang berubah tidak hanya perhitungan sampai dengan 60 juta ini. Tapi sebelumnya, sebelum tahun 2021 tepatnya bulan November, PPh 21 hanya membahas sampai sini saja, sampai tarif 30%. Jadi kalau dulu disebut penghasilan kena pajak itu berapa ininya ya, klasterisasinya. Kalau sebelum, jadi saya kasih perubahannya sedikit, saya beritahu untuk klaster yang 5% adalah mereka penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Kemudian klaster nomor 2 atau klaster 15% adalah dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah. Kemudian klaster nomor 25% atau tarif 20% adalah ya, masih sama sebenarnya 250 sampai dengan 500 juta rupiah. Dan terakhir tapi yang mekanisme tahun lalu ya, yang sebelum ada perubahan undang-undang HPP ini, itu adalah dari 500 juta rupiah ke atas. Nah, ke atas ini nggak ada batasan ya. Itu dikenakan 30%. Tapi saat ini ada perubahan. Nah, perubahannya ini bisa terlihat semua ya. Terutama perubahan yang drastis itu adalah dari tarif yang paling awal. Dua yang paling awal. Yaitu adalah dari 0 sampai dengan 60 juta, itu 50% sekarang. Kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta. Nah, itu yang dua, berubah paling atas. Tapi tengah itu nggak berubah. 250 sampai 500 juta nggak berubah. Kemudian yang berubah berikutnya adalah yang tadi 500 juta sebelumnya tidak ada limitnya, sekarang dikasih limit. Dikasih limit sampai dengan berapa? Sampai dengan 5 miliar. Maka itulah dikategorikan sebagai yang tarif 3%. Maka pemerintah menimbulkan tarif baru di mana ketika kalian atau teman di sini ketika suatu saat nanti mempunyai penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah, akan kena tarif sebanyak 30%. Jadi inilah yang secara mudahnya berubah benar-benar di PPh 21 ini. Oke. Kalau ini yang PPN ya, PPN itu berubah. Tadi saya sudah bilang. Ini kita fokus ke 21 ya. Fokus ke 21. Ini sekedar informasi tambahan saja. Jadi PPN itu mungkin yang anak-anak semester tadi saya bilang ya, anak-anak semester 7, 5 gitu. Atau 3 mungkin yang sempat belum udah PPN itu ketika belajar pajak
tambahan nilai ke dosen kalian, mungkin mungkin ada yang dapat saya atau Pak Yanto atau Pak Subaki dan sebagainya ya, masih diajarkan ya mekanisme 10%. Tapi waktu kemarin semester, tapi ketika saya yang semester kali ini, saya mengajar semester kali ini, saya sudah menginformasikan ke teman-teman semua bahwa tarif itu sudah loh nanti efektif 11% gitu. Jadi udah persiapan aja biar nggak kaget nanti. Kemudian nanti berubah lagi efektif per tahun 2025 mas lama naik jadi 12%. Tapi yang dipakai adalah nanti yang ini dulu. Itu ya. Tapi kalau teman-teman yang belajar tahun-tahun lalu masih pakai tarif efektifnya adalah 10%. Jadi mudah lah. Dan ini nanti yang perlu kalian pahami, perlu kalian ingat baik-baik, perbedaan antara PPN dan PPH. Jangan sampai lupa. Kalau PPH itu namanya penghasilan, itu memotong penghasilan kalian. Gitu ya, memotong penghasilan. Jika kalian mempunyai penghasilan 1 bulan itu, maka upah yang kalian terima tidak serta-merta 10 juta nantinya. Bisa saja 9 juta sekian. Kenapa? Ada pajak ini uang 10 juta kalian. Berbeda dengan PPN. Nah, ini ya. Berbeda dengan PPN. Namanya aja PPN. Kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Ketika kalian jual barang atau barang, lalu kalian sudah masuk kategori pengusaha kena pajak, atau orang yang boleh mengeluarkan faktur pajak, maka kalian nanti menjual barang itu harus sebagai pajak pertambahan nilai. Dan ketika kalian membeli juga ke perusahaan yang sudah dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak atau orang yang dinyatakan boleh mengeluarkan faktur pajak, maka kalian akan membayar lebih besar sebanyak 11% dari yang seharusnya. Contoh kalian beli barang 10 juta, maka nggak kalian bayar 10 juta ke orang tersebut atau tempat kalian beli, tapi bisa lebih tinggi 11%. Jadi berapa? Akan berarti kali 11%. Maka yang kalian bayarkan adalah jadi 11.100. Jadi ini ya, kenapa saya ungkit ini, karena kemarin ada senior kalian, kakak kalian, ketika ujian akhir, ujian skripsi, bahkan masuk ke kategori ujian itu kan ada 2, ada yang skripsi, ada yang sifatnya adalah tanya jawab gitu. Jadi yang di luar dari skripsi, saya lupa. Komprehensif. Jadi kalau ujian skripsi itu diuji oleh memang dosen, tapi kalau komprehensif ditanya langsung oleh 3 dosen yang berbeda yang mengenai basic dari mata kuliah yang kalian pelajari. Nah, itu ada salah satu senior kalian hal yang paling mudah itu PPN, ditanya PPN oleh salah satu. Padahal belum sampai ke mekanisme undang-undangnya gitu. Kita nggak mau KUP, ditanya doang, apa itu PPN? Panjangannya apa ya? Panjangannya pajak penambahan negara. Itu udah kacau gitu. Nilainya udah amburadul udah begini. Jadi pahami gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele seperti ini buat nilai skripsi kalian hancur gitu. Nilai komprehensif kalian hancur gitu. Jadi ingat baik-baik, kalau PPH itu penghasilan, di otomatis mengurangi penghasilan kalian. Kalau banyak bahan nilai yang otomatis menambah nilai kalian. Nah, itu diingat baik-baik. Ini hanya sekedar tambahan. Oke, sini nih, kita fokus ke sini ya. Moderator nanti kalau udah 40 menit kabari aja ya, diinfokan. Ya, baik Pak. Kita ngomong, jadi pajak penghasilan 21 itu tadi saya sudah sempat spoiler ya. Jadi kalau kita ngomong sehubungan ini apa? Kan tadi objeknya adalah upah. Oke, objeknya adalah upah, penghasilan ini, penghasilan gaji atau sinonim yang sama seperti itu bahasanya. Tapi dasarnya atas apa? Kalian menerima upah itu atas dasarnya apa? Nah, inilah. Ada yang mungkin sehubungan dengan pekerjaan kalian, ada yang juga sehubungan dengan jasa kalian yang dikontrak. Misalkan di sini ada yang punya jasa fotografi, lalu dikontrak selama 6 bulan. Nah, itu bisa dikenakan. Kenapa? Nilainya stabil. Ingat, balik lagi ke stabilan tadi ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang secara secara simultan atau memang dia tiap tahun ada, nah itu bisa dikategorikan. Jadi PPh 21 balik lagi adalah ke kestabilan yang baik itu pekerjaannya, jasa maupun kegiatan. Jadi kalau dia tidak stabil bisa aja dikenakan ke pajak.
Jadi ada kegiatan yang memang setahun sekali muncul, itu boleh dikategorikan PPh 21 nanti penyelenggaranya. Tapi biasanya sih ada juga yang dikenakan ke pajak penghasilan lain, contohnya PPh 23, karena berkaitan dengan kegiatan. Jadi PPh 21 ini irisannya juga banyak sebenarnya. Tapi yang lebih sering, kalau saya bilang lebih sering ke teman-teman semua nanti yang mungkin bekerja saat ini, pasti fokusnya adalah yang sering kalian jumpai adalah yang poin paling atas ini, yang sehubungan dengan pekerjaan. Jadi memang orang-orang yang bekerja secara normal gitu, bulan lalu gaji kayak gitu ya, sederhananya. Mungkin kalau dari berita saya agak berbeda, saya agak maaf ya gitu. Nah, kalau saya menerangkan lebih mengarah pada mekanisme lapangan yang terjadi, bukan mekanisme peraturan gitu ya. Peraturannya hanya sebagai dasar pijakan untuk di lapangan. Kemudian itu ini secara dasar hukumnya saja yang menjadi pijakan ketika melakukan apa objek subjek cara perhitungannya masih di sini, tapi kalau di sini bacanya agak ribet, memang harus melalui apa sih namanya praktek langsung perhitungan gitu ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, ada Undang-Undang Nomor 8, ada peraturan perpajakan tahun 19, PMK juga Nomor 252 03 tahun 2000. Saya sudah sempat singgung sob untuk objek. Jadi kalau kita ngomong 21 itu fokusnya adalah dalam negeri. Oke. Dalam negeri itu berarti kalian yang memang warga negara Indonesia. Pak, bagaimana kalau dia warga negara asing bekerja di Indonesia? Itu nggak masuk dalam subjek pajak 21. Dia kalau mau masuknya adalah subjek pajak PPh yang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong 21 pasti itu orang Indonesia atau orang luar yang memang secara sadar merubah status kewarganegaraan menjadi orang Indonesia, gitu ya. Jadi intinya kalau kita ngomong PH21 itu adalah subjek pajak warga negara kita yang status kewarganegaranya warga Indonesia. Jadi bagaimana kalau orang Indonesia, misalkan kamu punya saudara, tapi dia warga negara Jerman ya, nggak kena di PPh 21, walaupun dia orang Indonesia ya. Jadi ini adalah status kewarganegaraan. Karena kalau kita ngomong pajak, pajak itu berkaitan dengan status seseorang. Pajak itu tidak bisa dikenakan berganda. Misalkan kamu sudah berstatus warga negara luar, tapi kamu orang Indonesia, ya tentunya kamu dalam peraturan yang warga negara luar tersebut, negara mana yang kalian tinggal. Tapi kalau kalian warga negara Indonesia yang pergi keluar, ya kena pajak juga di luar gitu. Kenapa? Karena peraturan pajak yang mengikat kalian adalah peraturan pajak di sini ada pegawai, ada penerima pesangon, THT, JHT, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, tadi yang saya bilang ya. Kenapa peserta kegiatan ini masuknya ke 21? Karena ini tidak masuk ke dalam lingkup PPh yang lain. Jadi dia dimasukkan ke PPh 21 sebagai penghasilan. Nah, ini ada non-subjek PPh 21-nya nih. Jadi ada orang-orang yang memang tidak dikenakan sama sekali pajak kayak gitu ya. Apa contohnya? Paling mudah mau udah pejabat organisasi internasional atau diplomatik. Cuman dua ini aja. Jadi kalau ada saudara kalian yang memang perwakilan organisasi internasional, dia nggak kena dosa aman. Dia rata-rata emang non subjek pajak ya, saya bilang berarti keseluruhan non subjek pajak emang rata-rata adalah ya ini. Hampir semuanya kalau kalian belajar pasti munculin dua ini terus. Entah ini pejabat perwakilan organisasi internasional atau organisasi internasional itu sendiri. Kok nggak dikenakan Pak, apa alasan paling mendasarnya? Alasan paling mendasarnya adalah rata-rata, bilang rata-rata ya, berarti bukan semuanya, rata-rata perwakilan diplomatik itu kan tidak dalam kategori melakukan perdagangan, tapi hanya top hubungan diplomasi. Nah, dibedakan kayak gitu ya. Kecuali dia kayak misalkan ada Unilever itu kan perdagangan. Walaupun dia usaha asing, dia tetap kena pajak ini. Kayak gitu. Dan kita pindah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jika
kalian adalah seorang pengusaha atau memberikan gaji, kalian mempunyai kewajiban yaitu melakukan pemotongan. Jadi kalau kalian nanti suatu saat menjadi pimpinan dan punya anak buah 5 orang misalnya gitu, kalian lalu gaji bulan sekali, kalian itu wajib loh, saya bilang wajib. Perusahaan itu wajib melakukan pemotongan pajak satu atau apapun mekanisme pajak kepada apapun yang bergulir di bawah manajemennya dia. Bagaimana Pak kalau tidak dilaksanakan? Satu kalian akan denda karena melanggar undang-undang ketentuan perpajakan, kemudian juga bisa kalian kena undang-undang pidana bahkan perdata ya gitu. Jadi memang mengaruh. Kenapa? Karena ini ada pelaksanaan yang harus kalian laksanakan warga negara. Nah, dalam sisi tadi si pemberi kerja, bagaimana si penerima kerja? Penerima kerja, nah ini yang kalian perlu sangat-sangat pahami. Kalian tuh mempunyai hak meminta bukti potong serta mekanisme pemotongan seperti apa yang menyebabkan penghasilan kalian berkurang. Jadi jangan terima, oh ya segini. Jangan begitu. Kalian, apalagi anak ekonomi ya, sebenarnya anak ekonomi kan kalian harus tahu persis kenapa uang saya berkurang. Jadi kalian ingat baik-baik, kalian mempunyai hak untuk meminta bukti potong kepada pemberi kerja dasar kalian, kenapa kok saya dipotong? Mana dasarnya? Hitungannya seperti apa? Itu loh hak kalian. Jadi pahami hak dan kewajiban ya. Jika kalian nanti suatu saat menjadi seorang pimpinan, kalian mempunyai kewajiban dalam melakukan pemotongan. Tapi itu haknya untuk memberikan dipotongnya ke pegawai kalian. Gitu loh. Diberikan penjelasan yang tepat. Kenapa kok saya dipotong sekian? Nah, model perhitungannya seperti ini, Pak. Kayak gitu. Jadi nggak boleh kalian sama sekali asal gitu. Dalam artian asal boleh. Gitu ya. Kemudian ini masih sama ya. Masih materi kita aja. Nah ini yang nggak boleh nih, pajak 21 tidak boleh manfaat asuransi kesehatan tuh nggak dikenakan BPK 21, baik itu kesehatan misalnya kita digunakan dari beasiswa atau bahkan sumbangan, nah itu boleh, nggak boleh kena 21 gitu. Bayangkan misalnya di sini moderator ya dapat sumbangan kena BPK 21, ya Allah itu mah disumpahin orang yang ada ya, sumbangan dipajakin itu kurang ajar. Asuransi kecelakaan kerja orang lagi sakit-sakit dipajakin yang ngamuk orang kan. Atau beasiswa yang harus kita sekolah tinggi-tinggi kan potong nggak jadi gitu sekolah tinggi-tinggi. Kemudian poin 2 ada natura atau garis kenikmatan. Nah ini banyak yang masih belum paham mengenai natura ini. Natura ini adalah sifatnya kenikmatan yang saya berikan kepada seseorang baik dari sisi saya sebagai perusahaan swasta atau contohnya kayak gimana? Moderator misalkan bekerja sama saya. Dia karena bagus di bulan tertentu, saya berikan uang tambahan. Tapi uang tambahan itu berupa voucher, nggak uang murni. Gitu. Ternyata saya kasih uang 500.000 dalam voucher belanja Alfamart. Nah, gitu ya. Secara penerimaan si moderator tadi dapat 500.000 memang, tapi bentuk voucher. Itu kenikmatan buat dia. Jadi buat dia dibeliin apa ya? Belinya cuma yang bisa belanja di Alfamart kan. Nah, gitu. Atau misalkan ada yang ikut di sini, misalkan siapa ya? Si Arif kerja sama saya. Kemudian dia bagus kerjanya, bulan tertentu saya kasih, nih Rif, lo bagus kerjanya, saya kasih uang dalam bentuk voucher 500.000 juga, tapi voucher Dufan. Nah, dia bisa ngajak temen itu 2 orang gitu, itu kenikmatan. Atau kalau yang kita nggak jauh-jauh di UHAMK sendiri, saya sebagai dosen menerima kenikmatan berupa kalau dirupiahkan dan uang itu 275.000 tiap bulannya. Tapi sama UHAMK dirubah menjadi beras. Jadi saya setiap bulan tuh bawa 1 karung beras. Senilai 205.000 atau kalau senilai 25 karung berarti kan. Itu adalah kenikmatan. Jadi kalau kalian dengar bahasan kenikmatan adalah hal-hal yang sifatnya seperti tadi. Ya, memang perusahaan spend tapi berubah menjadi kenikmatan pegawainya.
Misalkan di sini siapa nih? Rehan. Karena dia bagus kerjanya sama kantornya, berangkat kan Singapura nih jalan-jalan. Kan dalam sisi pendapatan Rehan nambah kan. Nggak bisa kemana-mana gitu duitnya. Spend buat kenikmatan Rehan doang. Kayak gitu ya. Kemudian adalah iuran pensiun dan dana pensiun. Ini memang yang dikategorikan sebagai non objek PPh. Terus kita ini tadi ada sumbangan keagamaan ya, juga tidak dikenakan. Jadi teman-teman kalau ada orang rada-rada yang bilang sumbangan keagamaan kenapa satu salah total ya. Itu hukumnya dua tuh, udah hukum pidana perdata ya secara pajak, hukum kelahinya juga keluar gitu. Janganlah kalau yang pas mati. Nah, ini yang tadi non memotong. Sebentar ya, sorry. Apa sih? Apa sih? MRT hari apa? 2526 dari all expense gitu. Untuk yang ini. Oh, sorry ya, maaf. Nah, ini non pemotong. Tadi bedanya objek dengan yang ini adalah kalau kita ngomong non pemotong, tadi kan orangnya, sekarang organisasinya. Rata-rata kalian membaca ya sendiri-sendiri kan. Rata-rata kantor perwakilan, diplomat dan sebagainya. Udah dua itu aja. Gitu ya. Oke. Itu penjelasan secara materinya mungkin. Karena lebih seru kalau udah ngitung biasanya. Ya, biasanya lebih kalau agak melek kalau udah agak ngitung gitu. Kalau masih materi kan saya ngedongeng, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu dibacotin setengah jam ngantuk juga saya. Tapi kalau udah ngitung pasti otomatis melek gitu. Karena otaknya bekerja gitu ya. Kalau diceramahin itu apalagi Jumat kan ini udah nyendirnya di tembok tuh udah paling enak udah tidur saya. Ya, mungkin itu saja dari sisi saya mengenai materi perpajakan PPh 21 sebelum kita berpindah ke perhitungan. Balikan ke moderator. Oh ya Pak, mungkin karena penjelasan dari Pak Pierre terkait yang materi pajak, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya terkait materinya tadi. Mungkin misalkan ada yang masih kurang dari penjelasan dari Pak Pierre sendiri, misalkan teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan tadi gitu. Ya mungkin harus ngopi dulu gitu. Jam segini mah otak tuh belum nyambung banget gitu, belum connect. Gitu. Muka masih beler, mandi pada belum. Ngajar jam segini, tapi nggak bener gitu ya. Apalagi cerita dongeng tidur. Gitu. Hitung aja kan sholat Jumat ceramahnya nggak online. Kalau online tidur saya nggak sholat itu tiduran masih. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai objek ya gitu. Sebelum kita ke perhitungan gitu ya. Dan ini yang sebelum saya nanti ini ya, maksudnya gini curhat aja ke kalian sedikit. Ini sini rata-rata anak pajak, saya ada ada anak manajemen kan di sini. Ini hima akuntansi berarti ya, just hima akuntansi. Iya Pak, kayak tapi di luar dari itu mungkin ada Pak. Oh ada gabungan juga ya. Iya Pak. Oke, maksudnya saya bahasanya nanti akan bahasa akuntansi sekali. Yang jujur banget yang saya lihat ke kalian adalah ketika kita ngomong pajak, kalian lemah banget gitu. Itu parah banget itu. Kenapa? Padahal dalam sebuah lembaran besar ilmu accounting, anggaplah ada bulat besar kayak gini, ada bulatan besar kayak gini. Ini adalah ilmu akuntansi. Ilmu pajak itu padahal nggak lebih dari sepertiga dari bulatan itu. Jadi pajak itu ilmu yang sudah spesialis. Sebelum spesialis kan ada ilmu generalnya, kan? Ada ilmu umumnya. Ilmu umumnya adalah
si akuntansi ini. Dan ini yang jujur anak-anak pajak, bahkan kalau anak akuntansi, kalau ini agak lemah sedikit ya. Kalau saya ngajar ke anak pajak lalu masukin mekanisme akuntansi itu agak agak apa ya, boyot apa-apa gitu ya. Bahasanya boyot ya. Apa sih namanya, kayak agak capek gitu. Tapi kalau anak akuntansi dikerjain ke pajak, mereka tuh tinggal kayak disedorin gitu. Kenapa? Jadi ini buat anak-anak teman-teman di pajak semua, yang menjadi dasar pajak adalah transaksi keuangan. Adanya perpindahan uang, akuntansi. Nah, akuntansi kan, kalau enggak, jadi sih balikin. Kalau ada transaksi, ada pajak. Pajak itu timbul akibatnya. Jadi kalau udah nggak ada transaksi, udah kali nggak ngitung pajak. Jadi bayangkan kali ya 1 bulan nggak ada transaksi masuk, udah anak pajak mah leha-leha. Orang apa yang mau dihitung? Transaksi nggak ada. Tapi kalau buat ada akuntansi, nggak ada transaksi 1 bulan, langsung pusing mereka. Apa yang mau dikerjain, iya kan? Ini apa gitu. Jadi buat buat kalian semua, ketika kalian menghitung dasar transaksi ini yang menjadi sangat penting buat semua. Kenapa? Karena ketika kalian mencatat sebuah jurnal, apa efek yang timbul dari jurnal tersebut? Itu akan menimbulkan efek pajak. Ya, kalau kita mau balikin, kita kan ngomongnya dari PPh 21 kan. Kita ngomong pajak 21 sekarang kan. Tapi emang pajak 21 itu timbul akibat efek transaksi apa? Kalian harus paham. Kalau saya tanya ke moderator, coba tanya ke moderator, PPh 21 ini timbul akibat efek transaksi apa? Di dalam akuntansi sendiri, Pak. Iya, ini saya ngomong pajak itu kan timbul akibat transaksi kan. Kalau nggak ada transaksi, nggak ada pajak dong. Iya, Pak. Nah, kita ngomong 21, jadi pajak itu kalau kalau dalam sebuah garis itu garis akhir, kita lagi finish. Kan nggak mungkin perjalanan tiba-tiba finish, kan nggak mungkin kalian tiba-tiba dari bayi tiba-tiba meninggal gitu. Ada sih sebagian kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu kan, tetap langsung mati gitu. Beruntunglah anak itu langsung masuk surga gitu. Pertanyaan saya adalah ini kan ada prosesnya, mal badannya akhir. Nah, pajak itu jadi PPh 21 itu udah paling ujung, tapi apa yang menyebabkan dia ketemu di ujung? Ada salah satunya apa? Tahu kamu? Kenapa? Ya, berarti PPh 21 akibat apa timbul? Akibat efek transaksi apa? Tahu nggak? Transaksi. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya gitu. Biar pada muter otaknya. Oke, coba Putri Saya lupa, Olip. Pak. Ah, nggak tahu. Olip, apa Lip? Akibat apa Lip? Transaksi apa Lip? Kenapa, Pak? Nggak tahu kan? Oke, coba saya tanya Farhana di sini. Tahu nggak? Akibat apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Sandi, ini senior nih si Sandi nih. Tahu nggak Sandi? Siap, nggak tahu, Pak. Nah, padahal itu garis akhir, tapi garis awalnya lupa. Atas dasar transaksi apa? Beban gaji. Kalau lo gaji orang kan keluar tuh efeknya. Kalau lo nggak gaji orang, lo itu nggak 21-nya. Nggak dihitung kan? Jadi ketika kalian mencatat transaksi gaji, misalkan saya, ketika saya perusahaan mencatat efek dari transaksi beban gaji yang saya keluarkan, otomatis saya harus menghitung 21. Kalau saya nggak gaji orang, masa saya mau nyari hitung 21 orang? Kan orang gila berarti saya. Apa yang mau jadi dasar saya menghitung? Nah, ini yang kelemahan-kelemahan ini. Dari anak akuntansi sendiri pun agak lupa. Oleh Sandi saya pernah kerjain dulu, gimana amit-amitnya ngerjain tugas saya ya. Apalagi anak akuntansi sih bener pas banget itu, kalau bisa tipes dia biasa dia sadar. Kalau yang dapat saya gitu ya, kalau dapat saya beruntung lah gitu. Maksudnya kenapa? Karena tadi kue besar yang akuntansi ini pajak itu hanya sepertiga. Kita ngomong 21 aja kalian apa itu? Kenapa saya harus menghitung 21? Efeknya apa? Efeknya gara-gara nyatat gaji doang.
si Olip nih nyatet gaji terus dia lupa ngitung 21, itu permasalahan. Itu baru satu efek dari transaksi. Banyak lagi efek-efek lain. Contoh misalkan, saya cuma spoiler dan saya nggak tanya lagi. Ketika kalian mencatat pembelian, jadi kalian beli barang, atau mencatat penjualan barang, kalian menjual barang, apa efek pajak yang timbul? PPN, Pak. Apa efek pajak yang timbul? PPN pengeluaran. Apa? Siapa itu? PPN pengeluaran, Pak. Nah, ada efeknya, itu PPN, pengeluaran. Tapi nggak cuma PPN, ingat. Kalian jual, beli, di apa? Apakah beli barang, apakah beli jasa? Harus rigid segitu loh. Kalau kalian beli jasa, otomatis nggak hanya PPN, ada pajak penghasilan. Nah, garis akhir ini, makanya saya bilang, ilmu akuntansinya penting. Kenapa? Karena setiap transaksi yang kalian catat, itu jadi sebuah efek pajak berkelanjutan untuk transaksi kalian. Bagaimana Pak kalau miss? Ya udah bisa kena denda dan sebagainya. Ya saya paling gampang kena denda lah. Tapi kalau mau lebih itu bisa hukum pidana bahkan perdata. Kenapa? Jatuhnya nanti jadi penipuan atau penggelapan pajak. Sampai segitu loh. Ya. Nah, itulah mekanisme awal gitu. Yang saya jelaskan gitu. Saya senang banget kalau udah ngajar pajak 1, pajak 2 pasti anak didik saya tuh saya langsung pentokin gitu ya. Si Arif nih salah satunya, dia udah setengah tipis gitu. Tapi akhirnya dia sadar efeknya begitu. Memang harus kayak gitu loh. Oke, mungkin ada dari saya mungkin seperti itu aja moderator. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan mengenai 21 atau pajak yang lain. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Ini kan PPh 21 ada kenaikan ya di tarif 5%, 10 juta. Ya. Sama di atas 5M ada kenaikan 5%, 35%. Nah, itu memberatkan atau malah meringankan, Pak? Gimana, mohon maaf? Malah memberatkan pembayar pajak atau malah memberatkan pembayar pajak ya, Pak? Kan sebelumnya 35% itu nggak ada ya, Pak? Ya, Pak, itu, Pak. Oke, dalam satu sisi mungkin kalau kita lihat adanya kenaikan ini, kita belum sampai hitungan. Makanya kamu ketika lihat naik itu, aduh naik nih. Gitu kan, maksudnya aduh naik nih, jangan-jangan saya bayar lebih besar. Aduh nih naik nih ke 30%, jangan-jangan bisa. Nanti kita masuk perhitungan baru kamu akan lihat. Dalam klasterisasi persentase tadi, sebelum mencapai namanya penghasilan kena pajak, ini anak pajak pasti tahu, ada yang disebut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi maksudnya gimana? Pemerintah melakukan pengeluaran ini, terutama di bottom line paling bawah. Bottom line paling bawah ada 5% ya. Bottom line paling bawah 5% juga, agar yang memang secara mekanisme perpajakan mereka tidak kena, itu nggak usah bayar pajak, mereka hanya lapor. Dulu tuh limitnya kan 0 sampai dengan 50 juta kan. Yang kemarin ya, 0 sampai. Jadi otomatis jika ada penghasilan orang Indonesia 51 juta aja sudah kena pajak kan? Kalau dari mekanisme klasterisasi tersebut. Otomatis ya sudah kena pajak ya. Padahal cuma selisih 1 juta. Jadi bottomnya dinaikin lah ke 60 juta. Kenapa? Karena kan penghasilan orang Indonesia rata-rata tahun kemarin mungkin sudah disurvei di bawah 7 juta. Nah, 60 juta. Jadi harapannya ketika mereka penghasilannya 55 juta nggak usah lagi. Lalu kenapa ditambahkan kok ke bottom line paling atas? 5 miliar plus kok kena. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk keadilan. Jadi bahasa mudahnya itu apa ya? Yang atas nutup yang bawah agar yang bawah tidak pajak. Jadi orang-orang yang punya uang lebih ini ya inilah apa sadar gitu dengan keadaan negara tutupin gitu. Untuk nutupin bottom line yang paling bawah. Jadi ini lebih mengarah kepada asas keadilan. Jadi kayak apa sih? Yang satu sisi yang bottom line-nya kok dinaikin ke 60 juta, yang bawah kok dinaikin sampai dengan 50 miliar.
Jadi yang bawah harapannya mereka-mereka yang kaya ini bisa membayar lebih untuk pikas di sini. Yang bottom line yang nggak usah nombok. Kenapa ya? Secara pendapatan aja mereka di bawah dari klasterisasi yang ditentukan. Ya, kayak gitu loh. Jadi kalau kita mengacu pada yang lama kan 0 sampai dengan 50 juta. Kalau mereka yang punya penghasilan 51 juta, 50 juta 50 ribu aja kan udah lebih kan. Ya toh ya udah lah gitu. Nah sekarang 60 juta. Jadi kayak gitu. Jadi jangan melihat dari sisi waduh naik nih. Ya saya kena ya. Tapi dari sisi keadilan yang bawah untuk yang paling atas, yang paling besar nutupin hal yang paling bawah, yang paling besar harapannya untuk keadilan adalah untuk melaporkan saja, tidak usah lagi membayar mereka kayak gitu loh. Tapi nanti di hitungan baru muncul nih, baru paham, oh iya ya. Alhamdulillah berarti nggak usah kena. Ya. Ada lagi? Kasih Pak Satya. Lebih adil oleh Pak ya. UHPP yang baru. Ada lagi mungkin? Ini teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya kepada Pak Safir nih, untuk ada Pak Safirnya juga kan. Apa mau langsung ke hitungan? Kalau hitungan mungkin ada yang boleh siapkan Excel-nya dulu, ada yang boleh siapkan kertasnya, coret-coretan, silahkan. Karena ini juga PPH 21 ini saya bilang lucu gitu. Kalau nggak diajarin tuh bablas sekarang itu. Masih banyak yang salah. Masih banyak yang kebingungan dalam hal tersebut. Oke. Oke, anak semester tinggi juga nih belum tentu bisa lagi nih. Kalau dites lagi lupa saya rasa. Ngejar UAS kemarin aja tuh di UAS saya pada belajar ini lewat UAS udah lupa. Yuk, siapa? Apa udah kita siap ke perhitungan? Mungkin? Ya, saya stop share screen. Ya, silakan siapa nih? Saya, Pak. Agak gaung suaranya tuh. Deket kipas angin tuh. Izin bertanya, Pak. Di tarif sebelumnya kan buat yang tarif 22% itu kan buat itu ya, Pak, buat badan. Oh, itu badan. Dan usaha. Nah, di tarif sebelumnya itu kan berbeda-beda ya, Pak. Di tahun 2020 tuh 22%. Terus di tahun 2022 itu 20%. Sedangkan di tarif UU HPP itu tarifnya itu dipertahankan 22%. Berarti untuk kebijakan sekarang tuh kan pakainya yang tarif UU HPP ya, Pak. Berarti itu untuk wajib untuk pajak badan tuh tarifnya tetap 22% sampai tahun berikutnya pun, Pak. Nggak berubah-ubah. Soalnya kan kalau berpacu di tahun sebelumnya tuh kayak berubah-berubah gitu, Pak, tarifnya. Oke. Udah, itu aja, Olive? Iya, Pak. Oke. Ini jadi kalau ini PPH badan ya ditanyakan oleh si Olive ya. Kenapa berbeda-beda? Jadi PPH badan pun, Olive, itu ada klasterisasi. Saya nggak tahu sempat diajari sama dosen kamu atau enggak. Klasterisasinya ada 3. Saya nggak klaster 1, klaster 2, klaster 3. Saya yang klaster 2 saya taruh paling belakang ya. Oke, klaster 2 saya taruh paling belakang. Klaster 1 adalah bagi pengusaha yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar satu tahun, itu tarifnya pakai 0,5%. Itu klaster 1. Jadi kalau kita ngomong PPH badan ini lebih kompleks lagi nih. Yang mungkin yang anak-anak yang sedang dapat mata kuliah pajak sama saya ini lagi ngerjain ini. Gitu. Jadi dari peredaran usaha baru dilihat labanya. Nah, labanya itu yang dikalikan nanti 0,5. Ya, mudahnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak semudah itu ya. Mudahnya seperti itu. Tapi pas di soal nggak seperti itu. Klaster ketiga adalah yang 50 miliar lebih peredaran usaha satu tahunnya. Kemarin itu pakai 25%. Sekarang karena Undang-Undang HPP itu diperbarui menjadi 22%. Jadi mengincar upline yang paling atas oleh si 22% ini. Awalnya 25% kan. Nah, dirubah jadi 22%.
Ini buat mereka yang penghasilan 1 tahunnya, pengusaha loh ini. Pengusaha kena pajak atau perusahaan, badan. Yang nilai peredaran usahanya 50 miliar plus. Oke ya. Nah, klaster 2 saya bilang tadi terakhir ya, paling belakang ya. Nah, ini agak panjang nih soalnya. Yang ini agak panjang, dan saya biasanya ngerjain anak-anak pakai yang nomor klaster 2. Bagi mereka pengusaha atau perusahaan atau badan yang nilai penghasilan 1 tahunnya, peredaran usaha 1 tahunnya 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, nih kalau si Arif sama si Irfan kayaknya udah sering nih saya kerjain nih kayak gini-gini kemarin ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Arif. Semoga tetap sehat, tidak tipes ya. Siap Bapak. Oke. Jadi yang klaster 2-nya adalah yang 4,8 sampai dengan 50 miliar. Nah, ini agak panjang, Olive. Ada namanya fasilitas dan non-fasilitas. Oke ya. Ini rumus nih. Untuk yang fasilitas, kamu nyari dulu labanya. Jadi bikin laba rugi dulu tuh. Perusahaan tuh bikin laba rugi. Oke. Ya, yang fasilitas adalah 12,5%. Tapi sekarang jadi berubah. Rumus aslinya adalah, ini ada rumusnya nih soalnya. 12,5% dikalikan laba fiskal, dapat angka. Oke. Nah, yang non fasilitas 22% dikalikan hasil perhitungan yang tadi dikurangi dulu sama labanya, baru dikalikan 22%. Hasil tersebut ditambahkan. Nah, pusing kan? Jadi kalau mau gampangnya, kamu buka Google, cara hitung fasilitas non fasilitas untuk mekanisme PPh badan dah. Tapi kalau yang klaster 1 udah gampang, dikali 0,5%. Kalau penghasilan pengusaha tersebut di bawah 4,8 miliar. Dikalikan 22% kalau di atas 50 miliar. Nah, di antara ini yang agak ribet nih, yang panjang nih. Nah, itu cari aja di Google, banyak kok. Kata kuncinya tadi, cara hitung fasilitas non fasilitas. Badan. Ngitungnya gampang. Saya kasih tahu semua kalian ya. Ngitungnya gampang, masukin tarif. Yang susah nyari labanya. Karena otomatis kalian harus jurnal transaksi, bikin neraca, jadi laporan laba rugi. Udah ketemu laporan laba rugi, kalian masukin mekanisme pajak. Namanya koreksi fiskal. Dari koreksi fiskal tersebut, jadilah laporan laba rugi fiskal. Nah, ngomongnya kan gampang, ngomongnya cuma 3 kan. Jurnal, bikin laporan komersil, habis itu bikin laporan fiskal. Nah, tanya yang udah masuk, yang udah sering saya kerjain ini, ngerjain 2 ini, itu bisa 7 kali pertemuan sendiri. Belum tentu bener lagi kan, belum tentu bener. Belum tentu bener nih ngerjain ini. 7 kali pertemuan. Jadi kurang lebih 1,5 bulan tuh ngerjain itu doang. Ngomongnya emang gampang ya. Ya kerjaan apa? Ya Pak, jurnal dulu, transaksi. Jadi jurnal, bikin laporan komersil. Dari komersil bikin fiskal. Gampang, 3 doang dikasih tahu. Ngerjainnya 1,5 bulan. 1,5 bulan, bukan 1,5 bulan, sorry. Itu juga udah dikerubutin 6 orang. Biasanya saya kasih kelompokkan gitu. Kalau ngerjain 1 orang, ya fix, Arif nggak akan datang hari ini. Masih tipes gue rasa. Atau nilainya minus sama saya. Gitu ya. Jadi kita ngomong 21. Ini pertanyaan Olive ini lebih mengarah ke PPh badan ya. Tapi kita mengarah ke 21. Oke? Jadi itu aja Olive ya. Semoga bisa menjawab secara sederhananya. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Mungkin ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, maaf Bang Andika. Ya. Dikarenakan waktunya juga, mungkin Bapak bisa melanjutkan ke yang hitung-hitungan, soalnya waktunya juga nggak banyak nih Pak. Oh gitu, oke. Ya, maaf Bang Andika. Cuman 1 pertanyaan nggak bisa ya? Oh, yaudah boleh, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Terima kasih moderator. Ini Pak, pertanyaan saya untuk UMKM itu kan 0,55 itu salah ngetik Pak ya? Ya itu salah ngetik. Oke. Terus yang Ini, kedua, ya. Yang UMKM ini Pak, itu kan dari penghasilan. Itu penghasilan neto atau penghasilan bruto Pak? Karena kan UMKM ini untuk mengambil keuntungan kadang cuma 10% dari penjualan gitu. Itu dari neto. Oh, dari netonya. Dari neto.
Jadi jangan dimatikan langsung ke bruto ya. Kalau penghasilan bruto lalu kamu belum keluarkan modal kamu atau beban dari si pengusaha tersebut, tekor dong. Oke, satu lagi Pak. Ini Ya. karena keburu waktu juga. Kata Bapak tadi kan ibaratnya pajak ini menargetkan itu kalangan atas Pak ya. Saya mau bertanya, untuk jualan online maksudnya aplikasi jualan online itu dikenakan tarif pajak yang mana? Maksudnya kayak Shopee, Tokopedia, ada yang lain itu. Nah, ini yang Shopee masih itu untuk iklannya aja sampai artis internasional bisa untuk membayar gitu. Itu pajaknya berapa persen? Ini ya, yang Pak? masih menjadi kendala ya. Kendala bahwa ada peraturan-peraturan yang akhirnya belum, kalau saya bilang belum tidak mampu, tapi belum mampu menyaingi kecepatan teknologi yang terjadi saat ini. Kayak gitu. Apakah dikenakan pajak untuk Shopee saat ini dan pengusaha online? Belum ada mekanisme perpajakan yang dikenakan ke mereka. Mereka masih secara sadar self assessment menghitung secara manual apa yang mereka terima. Kayak gitu. Jadi kalau mereka lapor alhamdulillah, nggak lapor ya udah. Kayak gitu. Jadi mekanisme pajaknya belum mampu mengejar kecepatan teknologinya. Dan kita nggak nyangka kan selama COVID ini bahwa media sosial dan sebagainya bisa menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi, dan itu yang tidak diprediksi oleh pajak itu. Dan membentuk sebuah undang-undang perpajakan ini tidak serta-merta 1-2 hari selesai gitu. Mekanisme untuk diketok palunya panjang banget. Gitu. Itu ya Andrika ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja ya. Boleh dipersiapkan alat hitung, lalu tablet, mungkin lembar jawaban, lembar kertas, atau mungkin di Excel yang mau langsung cepat. Tapi biasanya kan kalau di lembar kertas lebih nyerap gitu ya. Oke ya, saya stop share screen dulu untuk yang kali ini. Excel saya sebentar. Moderator mungkin yang disorot nanti lebih ke Excel aja daripada muka saya, karena saya juga nggak muka saya enak sendiri. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau ganteng nggak apa-apa ya. Excel saya mana gitu. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Saya hitung. Mau mekanisme yang mana? Saya nawarin nih ke kalian nih sekarang. Yang terbaru Pak. Ya yang baru. Sampai klaster berapa? Jangan langsung klaster 35%. Mampus nanti. Mabok. Sampai klaster berapa dulu? 3 deh Pak, 3. 3 berarti di 25% ya? Iya Pak. Ini Najib. Suara Najib. Oke. Saya ulangin ya. PPh 21 itu berasal dari pendapatan. Atau bahasa mudahnya adalah gaji. Saya pakai cara yang paling sederhana, yang nggak usah ribet. Misalkan ada seseorang gajinya dia 20 juta per bulan. Oke, ada pendapatannya dia pendapatan gaji 20 juta per bulan. Nah, dalam mekanisme PPh 21, dalam perhitungan yang ada yang disebut penambah penghasilan, ada yang disebut pengurang penghasilan. Oke. Kata kunci untuk penambah penghasilan adalah yang tertulis normalnya seperti ini. Jadi kalau kalian nanti menemukan yang sifat katanya adalah tunjangan, itu nanti menambah penghasilan atau gaji seseorang tersebut. Oke ya. Saya nggak mau tulis dulu. Kita mau yang sederhana, paling sederhana dulu. Kemudian ada yang mengurangi sifatnya. Sifat dari mengurangi ini, kata kunci yang muncul adalah iuran atau beban.
tentu iuran dan beban yang memang secara perpajakan diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan tersebut. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini jangan sebagai bentuk penambahan atau iuran garis miring beban sebagai bentuk pengurangan. Nah, ada yang unik di sini. Sorry ya, beban jabatan atau biaya jabatan misalnya. Atau bahasa pajak yang biasa muncul biaya jabatan aja. Nah, biaya jabatan ini unik. Kenapa unik? Saya kasih di sini. Dia muncul ketika status kepegawaian adalah pegawai tetap. Oke ya. Di mana per bulan adalah 500.000 maksimal. Otomatis 1 tahun berapa? Kalikan saja 6 juta rupiah. Ini masih belum berubah ya. Ini muncul kalau status kepegawaiannya ada. Ini biasanya muncul. Saya nggak mau itu dulu aja ke sini. Maka pendapatan atau gaji neto, bruto, sorry, pendapatan gajinya ini tambah ini ya, sama dengan ini tambah ini dikurang ini kalau ada. Ini kan saya contohkan sederhana. Maka kalau sudah seperti itu, kalian kalikan 1 tahun. Ini saya langsung aja yang mudah. Sorry. Kalikan 1 tahun sama dengan 12 dikalikan 20 juta. 240 juta. Ini disebut dengan neto. Belum ke neto. Neto itu nanti bahasa lainnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, cara mengurangi yang ini menjadi neto atau gaji bersih ini disebut muncul mekanisme PTKP. Oke ya. Mekanisme PTKP ini muncul akibat taruh di sini. Ini muncul ketika status perkawinan dan anak. Oke. PTKP bisa kalian cari di Google, googling aja. Itu pribadi. Pribadi itu berarti dari kalian membawa, ya. Adalah 54 juta. Kalau belum berubah, setahu saya belum berubah. Ketika perubahan status itu muncul, status itu apa kawin, maka menambah dia 4.500.000. Ketika kalian punya anak satu atau satu tanggungan, nambah lagi 4.500.000. Anak kalian nambah 2, dalam artian kalian mempunyai 2 orang anak, nambah lagi 1. Maksimum sampai dengan 3 tanggungan. Oke. Oke ya. Otomatis jika status kalian ininya lengkap. Contoh Najib lah. Najib menikah punya 3 orang anak, maka PTKP Najib adalah sebesar ini total semua. Otomatis 72 juta. Begitu ya. Maka dikurangi. $168 inilah yang disebut dengan neto. Atau bahasa mudahnya PKP, penghasilan kena pajak. Inilah yang dimasukkan ke tarif. Ada tarif 5%,
5%, kemudian 15%, 25%, 30%, terakhir 35%. Ini adalah 0 sampai dengan 60 juta. Ini 60 juta sampai dengan 250 juta. Ini 250 juta sampai dengan 500 juta. Ini 500 juta plus sampai dengan tadi sesuai rumus 5 miliar. Ini adalah upscale to 5 miliar. Saya tanya ke kalian, jika PKP-nya 168, maka masuk kategori yang mana? Sampai dengan mana? 2, Pak. 15%. Sampai dengan 15%. Oke, stop sampai situ. Berapa berarti yang dimasukkan? Saya nggak mau kasih dulu angka yang dimasukin. 60 juta dulu, Pak. Berapa? 60, terus yang keduanya 108, Pak. Siapa itu yang jawab? Najib dan siapa tadi itu? Ada satu cewek di suara. Bella, Pak, Bella. Ya, berdua ini mah udah saya kerjain, masih ingat. Iya. Oke, selain Najib sama Bella, saya mau yang lain. Kalau kalian memang udah saya peres waktu itu, makanya udah paham mekanismenya. Coba saya tanya siapa nih ya? Pas saya tanya langsung hilang semua. Pak, ada langsung hilang tuh, Pak. Iya, pas saya tanya hilang semua, emang penyakit. SMA juga begitu, kalau ditanya nunduk semua kan. Pak, Ruli katanya main dicoba, Pak. Umar tuh ada jajan Umar mana nih? Kalau Umar angkatan dia, lu sama aja. Itu Umar saya, Umar angkatan saya, Pak. Ya, Umar, apalagi Umar tahu banget, ngerjain banget dulu kan. Siapa ini? Coba Ruli, Pak. Ruli. Ruli, coba Rul. Iya, Pak. Suara saya masuk nggak? Jadi yang 60 juta dulu dikali 5%. Okay. Baru 108 dikali 15%. Makasih loh, Kak Najib. Ya, mereka udah tahu alasannya. Ruli tahu nggak kenapa alasannya? Bukan masalah angkanya udah bener si Najib sama si Bella mau udah tahu. Karena kan ke klaster pertama dulu, baru ke yang kedua. Kan, iya. Kan itu 168, tapi yang klaster 2 kan sampai 2,5. Ini yang suka Najib, mungkin Najib yang sering, Najib, Bella tahu banget nih. Ini yang sering ngaco nih kalau udah angka gede. Angka 2 masih ketawa-tawa ya, Jib ya. Kalau udah lewat angka gede, nah pembagiannya bingung deh nih. Oke, kasih tahu ya, sederhananya. Ini adalah syarat. Oke. Selain klaster persentase, ini namanya klaster persentase. Ini adalah klaster syarat. Kenapa dia dikategorikan jadi? Oke. Maka nilai 168 ini kenapa sampai 2? Kita ngomong klaster syaratnya. Nah, nilai 168 ini adalah antara 0 sampai dengan 2. Otomatis masuk ke 2 ini kan. Tapi kan kita harus pecah. Ini yang kadang masih banyak yang salah, bahwa langsung dikalikan ke sini. Masih. Angkatannya Najib waktu itu masih kalau nggak diajarin tuh. Pede banget lagi jawabnya. Begini Pak, 25 juta. Jadi mentang-mentang masuk klaster 2 langsung kali sini. Nggak bisa seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Namanya klaster syarat. Dan pajak itu sifatnya adalah progres. Jadi semua tarif harus. Jadi si 168 karena dia sampai dengan si 15%, dia harus lewati perhitungan 5% baru masuk ke 15%.
Oke ya, paham sampai sini teman-teman semua? Paham, Pak. Paham ya, cluster. Namanya progresif. Karena dia progresif, dia harus masuk dulu perhitungan sebelumnya sebelum masuk perhitungan yang di range-nya dia. Oke ya. Karena 168 ada range cluster dari 15%, dia harus lewati dulu perkalian 15 yang 5% baru masuk 15%. Jadi tidak semena-mena langsung masuk ke 15%. Nah, untuk masuk perkaliannya ini ada jumlah maksimum yang harus bisa dimasukkan. Maka klaster syaratnya lihat. 0 sampai dengan 60 juta ini bukan sekedar menyatakan bahwa yang angka dimasukkan adalah 60 juta doang gitu. Tapi syarat maksimum untuk masuk ke sini adalah maksimum syaratnya dari 168 hanya boleh sampai dengan 60 juta saja. Oke. Maka di sini tinggal berapa tadi? 108. Kayak gini. Maka kita bisa hitung sekarang pajaknya. Ya, sorry. Kita sudah mulai bisa hitung pajaknya dari mana. Tinggal dikalikan saja. Yang ini juga tinggal dikalikan saja. Nah, ini ditambahkan. Seperti ini. Inilah disebut dengan utang pajak. Atau PPh 21 1 tahun. Tahun ya. Maka kita cari utang pajak per bulannya kan. Atau PPh 21 bulan. Mana caranya? Kalian hanya tinggal membagi yang angka di atas dibagi 12. Maka pajak kalau kalian mempunyai pendapatan 20 juta, pajak per bulan kalian otomatis 1.600.000. Kalau ininya penuh syarat ininya, gitu ya. Jadi saya kasih tahu. Jadi ini saya warnain yang ada syaratnya. Nah, syarat klaster ini yang saya perbesar, karena ini menjadi konflik. 7.600. Tapi tidak stop sampai sini. Kita harus ngecek lagi, apakah orang tersebut mempunyai NPWP. Kalau mempunyai NPWP, kita sampai ke sini. Tidak punya. Tidak punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP, orang tersebut kena denda 2% lebih tinggi dari yang seharusnya. Maka sama dengan kalikan 2% lagi, 32 juta. Maka utang pajak PPh 21-nya per bulan ya, bukan dikalikannya per bulan, adalah ini ditambah dendanya. Jadi dia membayar lebih tinggi sebesar 2% kalau dia tidak mempunyai NPWP. Gimana? Masih sederhana, masih gampang ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dia tidak kebingungan. Sampai sini ada pertanyaan? Mana? Paham semua? Olip paham, Olip? Paham, Pak. Oke, naikin ya. Saya nggak mau yang susah-susah dulu. Karena rata-rata fokusnya ngaco di sini. Sama yang ini. Saya masih sama lah pakai gaji yang ini. Saya belum tambahin. Jadi gini ya, nanti kalau di soal, kalau ada kalimat tunjangan, itu siap-siap menambahkan pendapatan. Kalau ada iuran, ada kalimat iuran atau beban, itu siap-siap mengurangi pendapatan kalian. Dan baca lagi baik-baik, status kepegawaiannya apa. Kalau dia tetap, muncul biaya jabatan. Kalau dia tidak pegawai tetap di kontrak, biaya jabatannya tidak muncul. Gitu ya. Ini adalah secara peraturan. Oke, saya masih pakai yang ini, 10 juta. Yang bisa langsung jawab aja. Bagaimana PTKP-nya kalau ternyata orang tersebut
menikah atau kawin, punya anak 1. Berapa PTKP-nya? 9. Berapa? 9 tambah 54. 63. 9 tambah 54. 54. Coba di breakdown. 54 apa? 54 jutanya apa? Itu orang pribadinya. Oke. Kemudian yang 9 juta terdiri dari apa? Nikah sama anak 1. Oke, bagus. Berarti PTKP-nya 60 juta. Oke. Sekarang, saya nanya lagi. Bagaimana kalau dia mempunyai istri saja? Dia udah punya anak, punya istri saja. Berapa PTKP-nya? 58.500. Berapa? 58.500. Kenapa? Siapa tuh dia? Silakan. Apa dia? 58.500. Pribadi 54 juta, sama nikah 1,5. Oke, sip. Bagaimana kalau dia duda punya anak 2? Ayo. 3 bukan, Pak. Punya anak 2 deh, ditinggal 3, Pak. Berapa? 63. Siapa tuh? 3 juta. Anak 2. Kenapa? Sebutkan alasannya kenapa 63. Orang pribadi sama 2 tanggungan, Pak. 2 anak. Kok nikahnya nggak dihitung? Karena statusnya duda atau tidak kawin. Iya udah, jangan kejebak di situ ya. Bagaimana kalau dia wanita menikah punya anak 2? Wanita menikah punya anak 2. Ya, tadi cowok aja, kita ngomong cewek biar adil. Bagaimana kalau dia wanita punya anak 2? Tiga ya, Pak? Berapa? 63. Nah, kurang tepat. Oh, salah. 67.500. 54, Pak. Nggak ada tanggungan, Pak. 54 doang, Pak. 54. Berapa, Mar? 54. 58,5, Pak. Nah, benar. Yang benar, Umar. 54. Cewek nggak nanggung, Pak ya? Karena wanita tidak menanggung apapun walaupun dia sudah menikah dan punya anak. Dia tetap single. Ini perbedaannya buat wanita. Jadi enaknya pria begitu, pria enak jadi cowok, kenapa? PTKP-nya gede. Gitu. Nikah dihitung, punya anak dihitung kan gitu. Kalau wanita, even dia nikah lalu punya kerjaan, lalu dia bayar pajak, dia dihitung single, dihitung pribadi saja. Status pernikahannya tidak diakumulasikan, tanggungannya tidak diakumulasikan. Wanita. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia janda, anaknya 3? Jangan ketawa, ini realita. Tetap, Pak. Berapa? Tetap 54. 54. Berapa? 54. Tergantung, Pak, jandanya itu suaminya masih hidup atau enggak, Pak? Janda loh, gue bilang janda. 67.500, Pak. Ya benar, Rehan. 67.500. Kan janda. Anaknya ke dia, tanggungan kan. Nah, jadi lihat status dari PTKP aja udah mulai pusing kan di situ loh. Kurang itu, itu yang menjadi dasar paling besar. Jangan ketawa, maksudnya jangan ketawa, ya Allah bapak bawa janda bawa duda. Kalau kalian udah ngitung nanti, dan lu kan harus lihat istri maksudnya daftar pegawai kan. Bayangkan kalau kalian, saya punya pengalaman di rumah sakit, saya megang 1.500 pegawai dan saya harus hitung PPh 21. Maka akan ada 1.500 latar belakang yang berbeda dari orang-orang tersebut. Dan lu kan nggak bisa milih semuanya kawin kan? Atau semuanya duda gitu. Udah semuanya single aja biar gampang, saya tinggal ngurangin 54. Anda siapa? Kan gitu. Gitu. Jadi di saya waktu itu memilih 1.500 dan saya tidak bisa memilih. Maka hal-hal yang lucu kayak tadi keluar gitu. Ada aja kelakuan. Gitu. Bagaimana kalau dia duda tapi dia ngangkat anak? Bukan anak kandung. Dia duda tapi ngangkat anak. Berapa PTKP-nya?
63. Dia duda Najib. Oh, duda. Dia ngangkat anak, bukan anak kandung. Dia ngangkat anak aja, dan anak yatim nih daripada bikin spirit doll agak jelas. 58,5. Yes, benar, 58,5. Jadi bukan berarti anak kandung saja dihitung, tapi tanggungan. Makanya saya tadi tulis adalah tanggungan. Ya. Dan tanggungan itu bisa siapa saja. Si Alif, misalkan Muhammad Alif, dia sudah bekerja, terus ayahnya menjadi tanggungan buat dia, silahkan. Yang menurut dia, menurut kartu keluarga masih berhubungan dengan Alif, atau ada orang lain yang dimasukkan ke kartu keluarga dia yang akhirnya menjadi tanggungan, itu menjadi problem. Tapi untuk pria, kalau untuk wanita, ketika dia terikat oleh status pernikahan atau perkawinan tadi, maka hilang tuh semuanya. Yang dihitung hanya pribadinya aja ya. Oke, sampai sini. Itu untuk PTKP. Udah PTKP kan? Kalau udah ketemu PTKP-nya, baru kita ngomong PKP. PKP-nya tadi kan 168, saya rubah. Bagaimana kalau segini? Ya, asumsi. Bagaimana kalau pas dihitung dapat 350 juta? Yang bisa jawab langsung ngomong aja. Sampai 25, Pak. Sampai 25. Siapa tuh? Najib lagi. Oke, sampai 25. Gimana? 60 juta pertama di 5%, lalu 250-nya di 15, nah sisanya 40 jutanya di 25. Oke, selain Najib. Saya kan udah diajarin dia nih, jadi tahu nih. Kalau kagak mah langsung hajar aja sama dia. Iya Pak, sampai klaster ketiga Pak. Ya, gimana Olive? Karena kan tadi jumlahnya itu 350 juta. Jadi yang pertama itu kan di klaster pertama berarti 60 juta dikali 5%. Terus di klaster kedua kan nyampe 250 juta paling ujungnya. Jadi 250 juta dikali 15%, nanti sisanya baru dikali 25%. Dan sisanya itu 40 juta. Jadi 40 juta dikali 25%, Pak. Oke, saya masukin. Tadi dulu ya, saya masukin. Tadi Najib sama Olive masih kurang tepat. 60 juta ya, Lip ya? Ya. 190, Pak. Tadi dulu, Rehan. Karena kamu udah saya ajarin. Tadi dulu, Rehan, ya, sabar. Kita ngikutin Olive dulu. Tadi berapa, Lip? 240. 250. Ini berapa, Lip? 40 kan? Iya, 40. Olive, Najib, pendapatannya berapa? 350 juta. Yakin kayak gini? Jangan dipecah berdasarkan ini. Lihat syaratnya. Maksimumnya berapa ini? 250, Pak. 60 tambah 2,5 berapa? 310. Lewat nggak dari syarat yang ini? Berarti 190, Pak. Nice. Ya, Rehan tadi udah benar. Berarti ini udah 2,5 kan? Berarti ini berapa? Sisanya 200 berapa tadi ya? 350, 2,5 berarti 100, Pak. Juta. 100. Ini Lip. Tadi si Rehan saya hold dulu. Dia kemarin baru banget belajar itu soalnya. Sama saya dia. Baru 1 minggu atau 2 minggu lalu. Ya, Rehan Fiorentina ya, kalau nggak salah 3B kan. Sama si Putri Fiorentina juga. Si Rehan udah paham gitu. Tapi kalian paham nggak nih? Si Najib aja udah lupa tadi, mentimpa aja ke 2,5. Lihat juga di sininya. Yang lain ya, baik Olive dan teman-teman yang lain ya. Jadi tidak langsung serta-merta 2,5, tapi batas maksimum ke sini juga dihitung. Jadi ketika kalian sudah masukin 60 untuk mencapai 2,5, bukan lagi 2,5 Olive. Ya.
Kalau 2,5 dimasukin, 60 tambah 2,5 di sini 310. Nggak masuk nanti gitu ya syaratnya. Oke, ini baru di PTKP. Wah, saya naikin. Gini, silakan. Yo, silakan. Yang lain mungkin. Bella masih ingat kan Bel? Coba Bel. 5% 60 Pak. 15 berarti 190. Terus? Terus sisanya dari 25%. 2,5. 2,5. Ini 190. 190. Terus 250 di 25. Berapa? 250. Kan ini 49999. 249. Kayak gini. Oke? Paham nggak mekanismenya? Teman-teman semua? Nah, jadinya kayak gini. Oke ya. Kita naikin lagi angkanya. Bagaimana kalau PKP-nya dia segini? Silakan. Bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya bagaimana di sini adalah sampai tingkat ini yang udah ketemu 30%, semua lalu Pak. satu tahunnya segini. Silakan Andrika, kumpul. Berarti 60 juta kali 5%. Berarti 190 kali 15%. Ya. 250 kali 25%. Berarti sisanya 250 dikali 30%. Nice, ini yang tepat. Kenapa si Andrika masukin ini 2,5? Karena sudah sampai sini udah 500 kan? Ya, sampai syarat ini dia batas maksimumnya sudah terpenuhi kan? 60, 90 tambah 2,5. Syaratnya udah gope, udah. Maka kurang berapa untuk sini? Udah segitu. Oke, good Andrika. Makasih, Pak. Sekarang, yang lain coba. Angka-angka aneh saya maksudnya. Yo, monggo. Yang pertama itu 60, Pak. Terus, mana? Yang pertamanya, yang klaster pertama itu 60, yang klaster keduanya itu 190. Oke. Yang klaster ketiganya itu bentar. Klaster 3 tadi gini. Ya, sampai sini mau udah pada lempeng nih. Kalau udah ke bawah. Klaster ketiganya itu 250, Pak. Klaster ketiganya itu 250. Terus nanti berarti sisanya 180. Good. Ya, tepat. Oke. $5.500.000.000. Siapa? Sampai tingkat yang 35%, Pak. Nah, berapa pembagiannya? Oh, pembagiannya berarti 60 juta kali 5%. Terus 190 kali 15%. 250 dikali 25%. Terus yang 500 berarti Pak. 4.500.000.000 dikali 30%. Nah, sisanya itu 500 juta dikali 35%.
Oke, tepat. Bagus sekali. Kayak gini ya, teman-teman semua paham nggak perhitungannya? Kalau ada yang belum paham, nggak apa-apa. Tanya aja. Mana? Paham nggak? Jihan, paham nggak Jihan? Rehan masih paham ya Rehan ya? Masih Rehan. Jihan masih paham nggak? Mau tanya Pak. Apa Jihan? Itu kalau kalau anaknya ada 10 gimana Pak? Tetap 3. Oh, tetap 3 ya Pak? Iya, mau anaknya 15 tetap 3. Kalau enggak mah enak Bu, bikin aja anak banyak-banyak pajak ya. Oke. Wow. Doa ini pertanyaan? Apa masih kebingungan? Tanya aja. Irfan masih ingat caranya kan, Pan? Berubah dikit aja di 60 juta. Ya, Rehan semoga masih ingat karena kemarin persis ya soal UAS kamu itu. Terus, ya, ini Rona, apalagi Rona nih udah lulus. Rona masih ingat nggak caranya? Ingat insya Allah. Nah, wisuda lo tahun ini? Kehabisan kota, Pak. Ya, sedih amat. Ngewar berapa fakultas ini buru-buruan. Ya, nggak bisa di GC, saya ada foto-foto. Bapak saya nggak mau vaksin. Ya Allah, kasihan ya. Ya udah bapak lu nggak usah dateng, mama lu aja. Foto di studio, Ron. Dia ngomongin mak gue sama Sampara banget. Bapak, silakan. Mengingat waktunya udah mau mepet sholat Jumat nih Pak, jadi mungkin bisa dilanjut langsung ke kuis nih. Jadi di sini ada kuis yang nanti para peserta bisa ngikutin kuis ini terkait materi pajak yang Bapak tadi disampaikan. Dan kuis ini juga berhadiah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang juara 1, hadiahnya bisa ngubungin ke cewek yang tertera di pamflet. Lumayan tuh. Hadiahnya katanya GoPay. Lumayan nih hadiahnya nih. Nah, kuisnya tuh udah ada di room chat. Jadi teman-teman bisa untuk join, dan jangan lupa untuk kuisnya namanya pakai nama asli ya teman-teman, biar nanti ketahuan siapa yang juara. Alhamdulillah tuh, ya menangin tuh lumayan GoPay 20.000, capek nggak cukup. Lumayan buat nambah pulsa ya. Oke, mungkin itu aja ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perhitungan, tapi kenapa saya kok lebih fokus ke PTKP dan tadi ya klasterisasinya itu karena masih banyak teman-teman yang ketika sudah masuk ke klaster agak tinggi bingung gitu cara mencarinya, atau PTKP itu bingung gitu gitu. Sehingga saya fokusnya ke situ. Karena memang pengalaman kemarin waktu saya masih mengajar juga, memang rata-rata ketika udah agak tinggi nilainya, karena rata-rata yang di buku yang dikasih nilainya di bawah 50 juta semua ya, 3 kali 5% kan itu gampang banget gitu. Tapi ketika sudah naik 15, 25 dan lebih tinggi lagi itu pusing langsung pembagiannya gitu. Kayak tadi aja Putri aja masih main masukin 60, masukin 250, ajak kadut nanti itu. Gitu ya, harus sesuai dengan klaster yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan kayak gitu. Ya tadi yang kayak contoh si Najib juga masih padahal dia udah kemarin masih lupa ternyata masih masukin 60 juga, 2,5 juga lalu kayak gitu. Padahal ada limitless-nya gitu ya. Ketika sudah dimasukin atasnya sudah masuk angka penuh, ya di bawahnya bagaimana memenuhi angka selanjutnya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa tanyakan aja kayak gitu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang mengikuti materi hari ini. Semoga kalian sehat terus, selalu diberkahi, dan jangan lupa minggu depan sudah mulai UAS, jaga kesehatan paling utama ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya Pak, baik, terima kasih. Mungkin share screen-nya Pak, mau gantian buat nge-share. Oh ya,
kuisnya Pak. Ya, makasih Pak. Gimana ya kembali? Teman-teman juga sebelum ada kuesioner juga nih, bisa diisi sebelum yang lain pada join juga kan nih. Yep, thank you. Udah kembalikan ya. Iya Pak. Oh, thank you Rona, sama-sama, sukses kerjanya. Ini saya bisa live apa gimana? Bapak juga kalau misalkan menonton quiz juga nggak apa-apa Pak. Oh, saya mau kerja. Oh ya udah Pak, berarti makasih Pak ya sudah menyampaikan materi yang tentang PPH 21. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi peserta yang hadir di dalam distraksi ini Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya izin pamit buat semuanya. Semoga berkah, semoga sehat buat kalian ya. Semoga juga sukses UASnya nanti dapat nilai di. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Yo kuis yuk. Ayo kuis. Teman-teman yang lain yang misalkan masih belum join nih, lumayan kan hadiahnya juga. Yang baru join 27 orang nih dari 43 peserta yang hadir di sini nih. Mungkin dari kakak-kakak yang join juga nih bisa ikut kuisnya nih. Teman-teman juga jangan lupa untuk isi kuesioner ya. Sambil nungguin yang join, link kuesioner juga udah di-share di chat, room chat, di bawahnya link kuis. Ayo teman-teman yang masih belum join kuisnya, ikut kuisnya nih, lumayan kan hadiahnya nih. Dikarenakan udah jam 11:18, mungkin kuisnya bisa langsung dimulai nih. Bagi yang nggak ikutan, mungkin ayo join sekarang nih. Nah.
selamat kepada Tia yaitu Cynthia yang memenangkan kuis di hari ini. Ya, untuk pemenangnya itu bisa menghubungi langsung ke kontak person yang ada di pamflet ya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang Pak Safir telah bacakan, yaitu PPh 21 adalah pajak yang dikenakan oleh penghasilan yang dihasilkan dari upah, gaji, atau honor, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam subjek dalam negeri. Untuk di tahun ini persenannya itu terdapat kenaikan sebesar 10 juta, yang dimana tarif 5% yang tadinya 0 sampai 50 juta menjadi 0 sampai 60 juta, dan 15% sebesar 60 sampai 250 juta. Untuk tarif di atas 25% yang sebelumnya tidak ada limit, sekarang dikasih limit sampai 5 miliar. Untuk subjek pajaknya sendiri itu terdapat pegawai dan bukan pegawai, terus penerimaan pesangon, pensiun, peserta kegiatan yang dimana ada lomba, rapat. Untuk non subjeknya sendiri pejabat seperti cuma ada 2, yaitu pejabat perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lain dari negara asing. Untuk objek pajak sendiri terdapat gaji, upah, honor yang yang sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Terus terdapat uang pensiun, dan untuk non objek pajak sendiri itu terdapat pembayaran asuransi kesehatan, kecelakaan, dan natura ya, atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Sebelum ditutup, teman-teman juga bisa untuk on cam agar kita bisa untuk foto-foto dokumentasi sebelum ditutupnya, teman-teman. Dimohon untuk on cam ya, teman-teman. Yang lain nih baru on cam-nya baru cuma setengahnya doang nih. Oke, kalau gitu kita foto ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di dalam distraksi terkait materi pajak ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Safir terkait PPh 21 bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Di-end semua, Bang. Kata itu. Kenapa?
kan lu hostnya di end semua aja langsung. Oh iya. Oh iya, oke.